Otomatis. Oh gitu. Sudah 50 yang masuk. Maunya mah kita bertemunya langsung di sini, tapi gimana? Kalau melanggar nanti izin rekomendasi kegiatan dicabut lebih berabe lagi ya. Mohon bersabar. Ini ujian. Malah nyari emang. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Sukses. Siapa suara siapa ya ramai? Ramai, ramai, masih 50 sana. Masuk. Hah? Esok kan ketat sana, jaga naga. Kayak, hah? 10 orang. Hah? Nah. Apal badang bahal konektor kanggo receiver tina kuningan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini maaf saya mutolkan semua karena ramai tadi ya. Sudah hadir 50 orang ya, 55 orang. Ini sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya sebentar. Nanti teman-teman udah bertanya lewat chat aja ya, lewat chat. Ini udah banyak ya. Nur Rahman, ada Andi Rustandi, Anissa Melinda, Arif Rahman, Sep Yunus, dan banyak ya, sudah banyak. Astri, Ella Kamela, dan Aris Trisma, Helmi Sapitri, dan lain-lain. Total peserta wisudawan hari ini ke besok adalah 105 ya. Ini masih belum join semua. Biar bisa nanti maksimal ya. Intinya gini, alhamdulillah kita bisa menjalankan wisuda ya. Ini kita perjuangan dari bulan November mengajukan ke beberapa hotel dan Satgas Covid untuk penyelenggaraan wisuda ya. Dari bulan November nggak dapat izin, Desember nggak dapat izin, Januari ada hotel yang bersedia menyelenggarakan, cuma dengan syarat acaranya hanya wisudawan saja, nggak ada orang tua. Nah, ini banyak mahasiswa keberatan ya, pengennya ada pendamping datang. Akhirnya di bulan Januari kita ajukan dan Satgas Covid tidak memberikan izin. Nah, akhirnya kita coba lagi dan akhirnya sekarang Maret, alhamdulillah kita dari 2 minggu ini saya, Bu Resi, dan tim panitia bolak-balik ke Satgas Covid. Satgas juga datang ke sekolah kampus. Hari Jumat terakhir kemarin ada audiensi di kampus, kemudian kemarin audiensi lagi di hotel. Sempat tarik ulur ya, antara pendamping cuma satu, dan alhamdulillah kemarin kita bisa bernegosiasi dan kompromi dengan pihak hotel dan Satgas, dan akhirnya diizinkan untuk satu ruangan ballroom bisa menampung semua wisudawan, dan pendampingnya bisa berjumlah 2 orang. Ya, alhamdulillah ini disetujui, cuma mungkin proses
pelaksanaan besok akan sangat ketat ya. Nah, ini saya mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk memperhatikan apa yang akan harus dilakukan besok, mulai dari prosesi acara, perlengkapan yang dipakai dan lain-lain, sampai ke pembubaran juga. Mohon untuk bisa mengikuti dengan seksama ya, karena besok juga dijaga ketat oleh Satgas COVID, jadi jangan sampai nanti di tengah jalan acaranya dibubarkan karena ada beberapa pelanggaran yang kita lakukan ya. Jadi sekali lagi mohon bantuannya dari teman-teman dan juga ke keluarganya yang hadir untuk bisa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku ya. Dan besok ini sebagai gambaran utamanya ya, gambaran singkatnya sebelum kita nanti mulai acara resmi, gladiresik resmi. Jadi besok wisudawan itu semua wisudawan nanti akan masuk di ballroom ya. Ballroom itu lantai 2 ya. Di ballroom semuanya di situ, prosesi acara di situ, dan untuk di ballroom juga sangat dibatasi ya. Tamu kita tidak ada tamu karena nggak boleh, karena kita memprioritaskan wisudawan, jadi tamu tidak ada. Kalau wisuda sebelumnya ada tamu dari Mayasari Group, dari dosen, dari relasi sekolah dan lain-lain. Nah, tahun ini tidak ada tamu sama sekali. Ya, paling hanya 2 orang perwakilan yayasan dan perwakilan dosen yang kita minta untuk besok ya. Kemudian paduan suara juga nggak ada. Ya, semua lagu-lagu nanti menggunakan digital ya. Tidak ada paduan suara. Kemudian juga senat yang di atas pun yang di depan juga dibatasi. Jadi hanya yang bertugas saja. Kalau biasanya 6 sampai 7 orang di atas, nah besok paling hanya 4 orang senat ya, karena dibatasi. Kemudian juga panitia juga dibatasi, kemudian juga paling kita mengutamakan tim teknis dari tim video dan tim kamera ya untuk besok ya. Itu saya semua wisudawan 105 orang yang hadir dari 112 yang terdaftar, itu di ballroom semuanya di situ. Nah, untuk orang tua nanti terpisah di lantai 5 atau lantai 9 ya, untuk orang tua atau pendamping ya. Pendamping 2 orang nanti di lantai 5 atau lantai 9 karena kita membuka sampai 3 ruangan untuk orang tua karena harus memenuhi syarat dari protokol kesehatan ya. Nah, orang tua nanti akan diberikan live streaming ya, jadi bisa mengikuti prosesi lewat tampilan layar di ruangan masing-masing ya. Jadi terpisah. Nah, ini bukan keinginan kami, tapi ini adalah ketentuan yang harus kita jalani dalam kondisi sekarang ya. Nah, waalaikumsalam. Sudah mulai. Barusan MC-nya datang ya. MC-nya Luna Maya. Ya. Iya, Luna Maya artis. Oke, saya lanjutkan. Jadi acaranya di split 2 ya. Jadi wisudawan semuanya di bawah, di ballroom. Acara di situ, pelantikan dan lain di situ. Nah, kemudian untuk orang tua nanti akan dipisah ya di atas ya. Di atas dan nanti akan ada yang mengarahkan. Kemudian yang boleh masuk kawasan hotel hanya 3 orang. Ya, ini mohon diperhatikan, hanya 3 orang dari 1 wisudawan dan 2 pendamping. Ya. Dan nanti ini akan dicek oleh tim Satgas yang akan berdiri di depan pintu gerbang ini untuk mengecek semuanya. Ya. Jadi yang bawa keluarga banyak, keluarga besar ya mohon maaf nanti yang boleh masuk kawasan hotel ya, tidak hanya ruang wisuda, tapi kawasan hotel hanya 3 orang. Ya. 1 wisudawan dan 2 orang tua. Nah, nanti semua kendaraan yang bawa kendaraan itu langsung masuk ke parkir 1, parkir 2, itu nanti tergantung kondisi, mana yang kosong, nanti akan diarahkan oleh tim satpam dari hotel dan tim panitia dan tim Satgas COVID, nanti semua di drop di situ, nah nanti akan diarahkan oleh panitia kemana-kemananya. Ya. Wisudawan nanti langsung diarahkan ke ballroom, nah orang tua nanti akan pakai lift diarahkan ke lantai atau ruangan yang dituju. Ya. Nanti ada pembagiannya ya. Itu gambaran prosesinya. Dan besok juga untuk masuknya kita jadwalkan ya, kita bagi, jadi teman-teman mohon diperhatikan jadwal masuknya. Nah, ini untuk menghindari menumpuknya wisudawan dan pendamping di pintu
pintu ruangan ya. Jadi nanti yang akan di-split dari jam 7.30 sampai jam 8 itu siapa saja, dari jam 8 sampai jam setengah 9 itu siapa saja yang boleh yang akan masuk ya, yang masuk ruangan. Nah, nanti jam 9 tepat nanti akan mulai ada prosesi acara ya. Nanti jam 11 selesai, kita diberi waktu cuma 2 jam untuk prosesi. Jadi jam 11 selesai, nanti juga akan dijadwal untuk pulangnya. Ya, keluarnya dijadwal. Mohon nanti teman-teman untuk bisa mengikuti jadwal yang diberikan supaya tidak ada penumpukan orang di titik-titik keluar ya. Nanti dijadwalkan, diatur oleh panitia, dibantu oleh Satpam dan dibantu oleh keamanan hotel dan dibantu oleh tim Satgas COVID ya sana. Dan tidak ada foto-foto seperti wisuda-wisuda sebelumnya. Ya, foto-foto misalkan di acara wisuda sekarang nggak ada. Jadi nanti pas selesai acara, kemudian nanti pas selesai acara semua baju wisuda dibuka, dimasukkan ke plastik tas kasir yang kita siapkan, nah langsung bubar. Ya. Nah, untuk masalah foto nanti disiapkan di studio foto yang sudah kita tunjuk ya. Nah, nanti di sana kita akan menggunakan teknologi digital untuk bisa membuat foto-foto kenangan ya. Misalkan Pak Kang Yusuf pengen foto berdua dengan Pak Ali misalkan. Tidak harus foto di gedung, nanti tinggal di studio foto, minta ke tukang fotonya untuk dibuatkan tampilan foto berdua Kang Yusuf dengan Pak Ali sebagai kaprodinya dengan background wisuda. Itu pakai Photoshop nanti akan disiapkan seperti itu. Nah, itu caranya. Jadi kita mengakalin foto-foto itu dengan cara teknologi seperti itu. Foto bersama pun tidak ada karena memang tidak boleh, tapi kita akan buat foto bersama menggunakan Photoshop ya. Nanti dibuat oleh studio fotonya. Jadi masing-masing semua akan pada saat acara nanti akan diambil foto semuanya dan nanti dari foto itu akan dilakukan editing foto untuk mendapatkan foto bersama. Nah, itu trik-trik kita supaya itu yang kita sampaikan ke Satgas COVID supaya ini bisa berjalan. Ya. Nah, ini sudah ada 66 orang ya, masih belum semuanya masuk room ya. Nah, ini masih ngobrol santai ya, belum secara resmi. Sambil menunggu acaranya ya. Kalau ada pertanyaan ke chat aja ya, di chat. Silakan ada pertanyaan di chat aja ya. Atau nggak usah dipindah, pakai HP aja. Oke, ini ada yang bertanya baju ya. Bentar, saya satu-satu ya. Baju, batik, untuk wisudawan boleh aja kan, nanti ketutup sama toga kan. Silakan aja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting adalah pada saat acara prosesi pakai toga, pakai baju toganya itu. Ya. Itu. Jadi pakai jas boleh, pakai batik boleh. Yang penting serasi aja gitunya. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, yang datang ya 3 orang, 1 wisudawan dan 2 pendamping. Ya, itu yang hadir ya. Jadi 3 itu artinya 1 wisudawan dan 2 pendamping. 2 pendampingnya terserah. Ya. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya segala chat aja. Kita akan segera mulai verifikasi ya. Ada kalau teman datang pas beres enggak, setelah beres acara harus pulang semuanya. Jadi semua peserta wisudawan jam 11 itu sudah harus pulang semuanya ya. Ya, kalau mau ketemu ya pulang dulu atau keluar hotel dulu, setelah itu baru masuk silakan aja. Ya. Kalau Anda nginep di hotel ini ya masuk kamar hotel dulu baru nanti silakan aja gitu.
yang pakai toga di tempat atau dari rumah. Sebenarnya kalau untuk laki-laki nggak terlalu repot ya. Anda boleh dari rumah pakai baju biasa, toga di bawah, sampai ke hotel, ke parkir, ke ballroom, Anda pakai di ballroom, silakan aja. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan mungkin agak sedikit ribet karena harus buka ini itu ya. Kalau berangkat silakan, kalau pulang harus masuk resek, semua aksesoris sudah keluar gitu. Kalau pendamping datang terlambat, nah ini karena kita pintu ditutup ya, jadi sepertinya tidak boleh kalau ini kan. Kalau bisa, kalau pendamping itu kan ya jangan terlambat lah istilahnya lah ya. Batasan usia kalau untuk di pendamping, kalau balita memang tidak diperbolehkan ya, takut mengganggu suasana di situ. Tapi kalau usianya di atas 5 tahun oleh SD SMP yang sudah bisa diajak kompromi, sepertinya nggak masalah ya. Kalau di ruang, kalau sekarang boleh ya. Bu Astri ya, kemudian area parkir boleh di hotel, kita siapkan parkir di P1, P2, kemudian juga ada satu halaman. Nanti tinggal ikutin dari petunjuk dari petugas saja. Ya, boleh parkir di hotel, boleh. Selama masih ada lahannya, ya, itu aja. Tapi informasi dari pihak hotel sudah disiapkan lahan parkir yang insya Allah bisa menampung semuanya. Ya. Itu lahan parkir. Tapi kalau memang kemarin dari pihak Satgas di sub, kalau yang dekat dalam kota bisa memanfaatkan ojek online ya. Tapi sebenarnya kalau yang terpenting adalah bahwa artinya parkirnya masih tersedia kan. Kalau nanti nggak kebayang parkir, ya otomatis parkirnya akan di luar di jalan gitu kan. Bukan nggak boleh dari rumah ya, artinya tidak mencolok karena suasana seperti ini jangan sampai menimbulkan keramaian lah artinya kan ya. Kalau Anda pakai mobil di dalam udah pakai toga, ya nggak masalah gitu. Ya. Itu mungkin ya dari ini banyak pertanyaan nih. Untuk baju, untuk laki-laki terutama ya kan ketutup sama toga ya. Jadi silahkan sebenarnya. Kalau saran saya adalah lengan panjang ya, biar bisa tangan nggak kelihatan ya. Kalau jas juga boleh, cuma harus siap-siap dengan panas ya. Karena toganya udah lumayan ini kan. Ya. Udah, ini banyak pertanyaannya. Kita akan mulai ya untuk gladi resik-nya. Kalau telat nggak bisa masuk ya, maka usahakan nginep atau apa. Ini ketentuan dari Satgas dan ketentuan dari prosesi acara. Jangan sampai nanti pada saat acara terganggu oleh mereka yang telat ya. Aturan dimanapun wisuda kalau telat nggak boleh masuk. Ya, karena pas jam 9 pintu ditutup, closing the door kata Deddy Kobusir mah. Pintu buat pendamping sama kita batasi ya, usahakan tepat waktu. Ada petugas nanti ada petugas mengarahkan mulai dari turun dari parkir, nanti diarahkan pakai lift yang mana, keluar lift nanti juga ada petugas yang mengarahkan ke pintu mana, dan di dalam ruangan juga diarahkan di kursi mana, karena kursinya tidak sembarangan. Ya. Mobil boleh ngedrop aja, parkir boleh kalau masih ada parkir. Ya. Parkir alternatif di Asia Plaza, untuk kejauhan ya. Informasi dari pihak hotel menyiapkan parkir alternatif halaman di sebelahnya. Yang penting ikutin dari pihak hotel aja. Mungkin juga bisa di belakangnya kan ada daha kan ya. Itu. Ruangan pendamping dan wisudawan, maksudnya apa nih ruangan pendamping dan wisudawan? Ruangan pendamping, ruangan acara ada semua. Dibedakan ya. Tadi saya sampaikan di awal, ruangan wisudawan di ballroom, ruangan pendamping di atas lantai 5 atau lantai 9. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita akan ada prosesi gladi resik. Anda ikuti dulu, nanti sesi tanya jawab diberikan setelah
prosesi selesai ya. Gladi resik selesai ya. Ini sudah tercatat 70 serta ya. Oke, saya live dulu, saya keluar dulu. Terus open mute. Yang Bu Siti. Oke, kita kembali ke studio 1. Ya, kita mulai ya gambaran wisudanya seperti apa. Di sini kita berkenalan dulu dengan MC-nya TPP. Kita mulai ini dengan rekan-rekan wisuda. Kita Zoom ya, melalui Zoom untuk agenda sore hari ini untuk gladi resiknya. Dimohon untuk rekan-rekan mengikuti, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui chat saja agar terbaca, dan juga nanti yang lain semuanya bisa kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai saja. Sebagai TPP, sebagai MC-nya, nanti saya bantu dengan prolog untuk menjelaskan ke rekan-rekan sambil Zoom ya. Ya. Oke, ya, betul. Ayo Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Jurubin Bahar RSI, yang terhormat Ketua SNTI Internasional Tasikmalaya, yang terhormat para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan bersama kehadirat Ilahi Tuhan semesta alam atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam kehangatan silaturahmi. Sebentar lagi akan kita ikuti bersama jalannya upacara wisuda ke-11 program Pusaka 1 Sekolah Tinggi Teknologi IBS Internasional Tasikmalaya tahun 2021 dalam sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi IBS Internasional. Semoga segalanya dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan membawa kenangan indah bagi kita semua. Suaranya nggak kedengeran. Wisuda ke-11 merupakan prosesi wisuda yang berbeda dan berbeda. Hadirin yang berbahagia, mengawali jalannya upacara wisuda pada pagi hari ini, kami persilahkan Senat Sekolah Tinggi Teknologi Internasional Tasikmalaya memasuki ruang sidang terbuka Senat. Punya Ratna on kan. Oke, prosesi Senat, jajaran Senat memasuki ruangan sidang Senat, sidang terbuka Senat ya. Nanti pimpinan Senatnya ada 4 orang. Yang pertama Bapak Dewanto, yang kedua Pak Rahmanto, yang ketiga Ibu Siti sebagai Kaprodi TI, dan yang keempat Pak Ali sebagai Kaprodi Teknik Mesin. Kemudian untuk keempat jajaran Senat akan maju langsung ke depan dan mengisi podium yang sekarang diduduki Bapak Dewanto. Lalu setelah sampai di depan, Pak Dewanto dan jajarannya tetap berdiri dulu ya. Tetap berdiri dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. ya, kemudian hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya dan himne STTYBSI. Nanti ada dirijen yang maju memimpin nyanyi ya, nyanyi bersama diiringi dengan musik. Kemudian lanjut. Lagi pelantikan wisudawati program Strata 1 Sekolah Tinggi Teknologi IBS Internasional Tasikmalaya. Nah, untuk pelantikan langsung Bapak Dewanto mengambil mic-nya, kemudian memberikan prakata sambutan wisuda dan juga langsung kata-kata pelantikan. Nah, untuk pelantikan ini nanti Bapak Dewanto akan memberikan arahan agar teman-teman yang tadinya rumbainya di kiri akan bersama-sama memindahkan rumbai dari kiri ke kanan oleh masing-masing ya. Ingat, memindahkan rumbai toga dari kiri ke kanan
secara bersamaan dengan dibimbing ya, dikasih arahan oleh Pak Dewanto untuk pemindahan toganya. Kemudian setelah pemindahan toga, MC akan melanjutkan. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi IDS Internasional Tasikmalaya didampingi Ketua Program Studi Teknik Informatika berkenan berdiri untuk menyerahkan ijazah kepada para wisudawati. Nah, setelah pemindahan rumbai nanti ada prolog dari MC, lalu teman-teman nanti yang barisan paling depan berdiri ya, yang barisan paling depan berdiri. Silakan bantu simulasi. Ya, jadi barisan paling depan berdiri ya, seperti ini. Kemudian nanti MC akan memanggil, entah dari sudut kanan dulu apa sudut kiri dulu nanti yang dipanggil. Oh, dari sudut Bu Siti ya, berarti dari sudut sebelah kanan, kalau saya sebelah kanan. Nah, nanti yang paling pertama dipanggil sudut sebelah kanan, kemudian akan tampil di screen ya, seperti apa tampilan di live-nya, dan orang tua yang terpisah di lantai 9 dan lantai 5 akan menyaksikan langsung prosesi wisudawannya meskipun berjauhan, tapi tetap live streaming ya. Jadi nanti tampilannya ada tampilan langsung yang connect ke ruangan 9 dan ruangan di lantai 5. Kemudian Bu Siti aya daftar nama enggak di handphone? Bacain ke sebentar. Untuk contoh saja. Kemarin di-share di mana? Ada? Nah, oke. Liatin aja ke Bu Pepi. Ada. Baik. Yang paling atas, urutan paling atas, mesin apa TI? Oke. Dari program studi teknik informatika S1. Anissa Melinda Devi. Nah, Anissa Melinda Devi berjalan ke depan. ST-nya ketinggalan, Bu. Anissa Melinda Devi, Sarjana Teknik. Sarjana Teknik. Ya. Nah, seperti ini ke depan. Kemudian sama Pak Ketua tidak salaman ya. Cuman segini saja, seperti ini. Ya, seperti ini untuk pengambilan take foto ya, kenang-kenangan. Nanti setelah ini penyematan, kiranya lihat dulu kamera. Oh iya, setelah bersalaman, setelah berhadapan dengan Pak Dewanto, dimohon untuk melihat kamera untuk take foto. Bu Siti lihat ke sini. Nah, tetap dengan nah gitu. Di sebelah sini ada, di sebelah situ ada dua kamera. Ada dua kamera. Kalau yang mana aja sih bisa. Bisa. Kalau Yang bisa penting aja, itu kayaknya sebelah sana untuk backup aja. Barangkali nanti di sini gagal, ada backup dari sebelah sana. Dari kiri ke kanan, kan udah di kanan itu toganya. Iya, sudah di kanan naik. Enggak, kan itu tadi udah dijelasin di bawah sambil duduk. Tadi udah di bawah udah dijelasin. Oke. Ya, kemudian ke sini. Oh, maaf, ijazah gak ada yang dibawa? Nah, kemudian ada dua take foto di sini. Yang kedua pada saat pengambilan ijazah. Oke. Nah, nanti disediakan tumpukan ijazah di depan Bu Siti sebagai kaprodi ya, di depan. Rudi mendingan sebagai kaprodi. Bapak tetap di ketua.
Jadi keluar sini. Ya, di depan Mas. Oh sini. Ya, berarti ini nggak dipergunakan. Enggak. Itu untuk nanti naik senat. Oh, nah, kalau digeser sebelah sini nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Oke. Enggak pegangan. Nah, gitu aja. Dilihat. Ya. Nah, gitu ya. Sama badannya sih ikut juga. Nah, gitu. gitu ya. Nanti posisinya Nah, di seperti sebelah itu. sini aja. Nah, gitu. Kemudian jalan ke bawah, ke sini. Nah, ke tangga yang ini turun. Terus ke sini ya. Iya, di sini. Nanti kan kita lagi. Geser. Iya, betul. Menempati. Ya. Nah, ketika nomor urut 1 tadi Anissa Melinda Devi ST maju, rekan-rekan yang lain bergeser ke kursi yang pertama, kemudian Bu Siti ketika turun, nomor urut 1 ketika turun, menempati posisi yang ujung dulu, yang kosong ya. Nanti akan maju dan kembali ke tempat semula. Kemudian ketika selesai, yang barisan 1 selesai, barisan pertama duduk, barisan kedua berdiri ya. Terus begitu seterusnya. Dilanjut dengan teknik mesin. Teknik mesin kaprodinya nanti Pak Ali yang berdiri ya. Terus Ibu Ketua Program Studi Teknik Informatika dipersilahkan duduk. ya duduk. Sudah. Kemudian lanjut lagi. Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin Konsentrasi Teknik Otomotif berkenan berdiri untuk mendampingi Bapak Ketua STTIBS Internasional untuk menyerahkan ijazah kepada para wisudawan. ya, kemudian Pak Ali berdiri dengan Pak Ketua ya, berdirinya dengan Pak Ketua, di tengahnya Bu Siti duduk. Atau tukar tempat, tukar posisi biar Pak Dewanto dan Pak Ali nanti berdampingan. Bu Siti geser ke tempatnya Pak Ali semula. Oke, berikutnya. Kalau untuk yang teknik posisi mahasiswanya, posisi wisudawannya kan di belakang banget. Kalau misalnya karena nggak berdiri bergeser seperti ini, berjajar di sini gimana? Oh iya. Jadi yang teknik mesin kalau saya sudah siap kan nih. Selanjutnya dari program studi teknik mesin konsentrasi teknik otomotif S1 mulai jalan paling depan di sini. Terus aku menyebut namanya ada enggak misalnya maju ke depan ke sana terus yang bisa maju lagi ke boleh bisa oke bisa oke. Jadi dikarenakan urutan teknik mesin di belakang TI nih nanti ketika mau penyematan barisan yang pertama nanti akan diatur oleh panitia untuk segera bergegas berbaris di urutan paling kanan di sini ya, berbaris sesuai absennya, berbaris di sebelah kanan di sini. Kemudian satu persatu akan disebutkan, dipanggil oleh MC untuk maju ke depan untuk penyematan ya. Iya. Iya. Jadi nanti harus ingat ya, urutan paling depan siapa, di depan saya siapa, di belakang siapa agar tidak tertukar ketika dipanggil. Iya. Terus Bapak Ketua STTIBS Internasional serta Bapak Ketua Program Studi Teknik Mesin Konsentrasi Teknik Otomotif dipersilakan kembali. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan mahasiswa merupakan kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, Ketua STTIBS Internasional Tasikmalaya tidak lupa berikan penghargaan kepada lulusan terbaik. Nah, kemudian nanti ya. Baik. Nah, nanti setelah penyematan selesai akan ada pengumuman wisudawan terbaik dari masing-masing jurusan. Itu 1 orang dari teknik mesin, 1 orang dari teknik informatika. Bagi teman-teman yang dipanggil, namanya SK akan dibacakan oleh Pak Rahmanto sebagai Wakil Ketua di bidang akademik. Kemudian setelah dibacakan SK-nya oleh Pak Rahmanto,
Yang namanya disebut, ini belum ada bocoran siapa-siapanya ya, yang tahu hanya baru Paramanto saja. Yang namanya disebutkan diharapkan berdiri dan tetap ada di tempatnya ya. Siapapun yang dipanggil berdiri, kemudian tetap di tempat, dan nanti saya akan nyamperin yang namanya dipanggil untuk memberikan selendang penghargaan sebagai wisudawan terbaik untuk periode wisuda 11 ini. Mengerti ya? Jadi nanti yang dipanggil harus langsung berdiri, kemudian akan disamperin oleh saya untuk diberikan selendang sebagai wisudawan terbaik. Jadi ini hanya satu orang ya, dari TI 1, dari teknik otomotif 1. Oke, dilanjut Bu Pepi. Kita lanjut. Selamat untuk wisudawan-wisudawati terbaik, semoga sukses. Kemudian untuk berikutnya pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Willy Ahmad Fauzi. Terima kasih, semoga doa penutup ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teknologi UBS Internasional Tasikmalaya oleh Bapak Ketua. Nanti ya, untuk penutupan Senat ada prakata sedikit dari Bapak Ketua, kemudian diakhiri dengan 3 kali mengetuk palu. Nah, untuk berikutnya terakhir setelah mengetuk palu, Senat boleh meninggalkan kursi sidang, kemudian turun dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Oke, nah itu untuk gambaran rangkaian wisudanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan itu ya, sebagai ada yang kita coba cek ke-nya dulu. Peserta dan pendamping tidak wajib rapid test, tidak. Kemudian untuk orang tua dibagi 2 lantai, tidak di satu lantai yang sama. Orang tua tetap duduk dengan berdampingan ya. Orang tua tetap duduk berdampingan, ada yang kebagian di lantai 9, ada yang kebagi di lantai 5. Di lantai 5 pun dibagi menjadi 2 ruangan. Jadi nanti ada panitia, ada rekan Bapak dan Ibu staf STT yang sudah bertugas di depan ruangan masing-masing. Jadi nanti orang tuanya akan diberikan arahan, ada datanya, orang tua dari wisudawan atas nama siapa, kemudian ada datanya, oh duduknya di lantai 9 misalnya, nanti diantarkan ke lantai 9. Tenang ya, orang tua, ayah dan ibu tidak dipisahkan, tapi tetap dengan ruangan yang sama. Oke, saya perjelas lagi tadi, ketika dibuka, prosesi dibuka, Bapak Dewanto akan memberikan arahan untuk rekan-rekan memindahkan toga bersama-sama berbarengan, itu oleh masing-masing ya, oleh masing-masing. Toga sebelumnya disimpan di sebelah kiri, kemudian dipindah ke kanan. Betul ya Pak Rahmanto ya, toga, rumbai toga sebelumnya di kiri, kemudian nanti ada instruksi untuk dipindah bersama-sama ke sebelah kanan. Dari MC, diawali oleh prakata dari Pak Dewanto. Kemudian tadi pada saat ke atas, saya ulangi ya, ini barangkali ada yang lupa. Pada saat ke atas, di atas sini, teman-teman berhadapan dengan ketua, dengan Pak Dewanto, cukup salam di sebelah sini saja. Kemudian setelah salam, memberikan hormat, berbalik dulu ke foto untuk take foto sedang berhadapan dengan Pak Dewanto. Kemudian 2 langkah, mengambil, kan udah. Sayanya baru pegang HP di sini. Salam hormat dengan Pak Dewanto, kemudian berhadapan dengan kamera, take foto, kemudian berjalan, mengambil ini ya, mengambil ijazah, mengambil map ijazah. Setelah mengambil map ijazah, sok Bu Siti praktekan.
Dari sana. Oh, iya. Nah, udah berhadapan. Ini ibaratnya sudah berhadapan dengan Pak Dewanto nih, Bu Siti. Kemudian hormat. Terus foto. Kemudian turun. Itu ya. Ya, kalau seandainya besok pagi tidak banyak yang telat, ya 5 menit mah bolehlah untuk prosesi, mungkin ada gladi dulu sebelum dimulai untuk mematangkan ya. Dikarenakan kalau lihat simulasi aja sih saya rasa sudah cukup, tapi barangkali nanti teman-teman ada yang kurang jelas, 5 menit sebelum acara dimulai, jam 8.55 mungkin 5 menit cukup untuk melakukan simulasi seperti apa role-nya untuk agenda besok ya. Ini kita malam ini sedang mendekor. Oke, itu untuk serangkaian simulasi agenda kegiatan wisuda besok. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya dan bisa hadir bersama-sama mengikuti agenda wisuda 11 dengan lancar dan khidmat tentunya. Yang di dalam siapa ya? Willy Asep. Nah, Yang mesin siapa? udah mau ditutup. Oh iya, saya ada yang lupa diinformasikan. Besok semuanya kan pakai masker ya, wajib. Tidak boleh ada yang ketinggalan masker meskipun nanti panitia menyediakan masker cadangan, barangkali ada kerusakan atau maskernya tertinggal atau bagaimanapun, itu ada cadangan dari panitia. Kemudian pada saat teman-teman kebagian maju ke depan, masker boleh dilepas dulu ya. Boleh dilepas dulu tapi dilepasnya pada saat mau berjalan ke depan. Jadi pada saat sama MC dipanggil, itu masker sudah dilepas, jadi berfoto di depan itu tanpa masker. Masker lagi dibuka posisinya, agar terlihat tidak tertukar wajah dan foto nantinya. Pas berdiri udah nyimpen masker Ya, ya? ya. Setelah berdiri udah nyimpen masker, tapi karena nanti kan duduk ya Di kursi masing-masing. di kursi masing-masing, ya biar gak tertukar. Jadi ada di kursi masing-masing, maskernya dilepas dulu pada saat ke depan. Tuh. Apa lagi ya? Bapak enggak? Bapak tetap yang di depan tetap bermasker ya. Yang di depan tetap bermasker, yang dibuka masker hanya wisudawannya saja. Terus boleh ya Pak, besok paling ada simulasi sebentar sebelum prosesi dimulai, ada gladi bersih dulu agar prosesi berjalan hikmat dan lancar. Oke. Ada yang bertanya? Kalau barcode dibawanya sama wisudawan? Iya, kalau pas di foto boleh buka masker enggak, Bu? Ya, tadi udah dijelaskan ya, pada saat ke depan masker yang kena giliran ke depan masker dilepas dulu. Kemudian barcode dibawanya sama wisudawan atau orang tua? Barcode-nya ada 2, wisudawan ngambil yang nggak ditempel, yang orang tua yang ditempel. Oke, barcode di undangan ada 2. Nah, yang ditempel, barcode yang tertempel di undangan, itu barcode untuk orang tua. Jadi orang tua jangan sampai lupa undangannya. Kemudian untuk... Aduh, Bu, mati. Oh, Kemudian untuk yang barcode tidak tertempel, itu untuk wisudawan ya. Harap dibawa barcode-nya. Daftar nomor kursi wisudawan di mana lihatnya Bu Siti? Daftar nomor kursi wisudawan. Nanti Ibu Siti share ya di grup untuk daftar nomor kursi. Bawa anak kecil boleh enggak, Bu? Maaf, belum bisa bawa anak kecil dikarenakan hanya 2 orang pendamping, anak kecilnya selama 2 jam dititip pendamping yang tidak masuk dulu ya. Dikarenakan yang pertama
anak kecilnya masih di bawah umur takut ada nangis-nangis, dan yang keduanya yang paling utamanya sih dari Satgas sangat membatasi tempat, tidak boleh ada penambahan siapapun. Ibu setelah maju duduknya berubah kan Bu? Berubah sementara ya, berubah sementara. Jadi nanti akan kembali lagi ke tempat semula karena menunggu giliran. Pada saat ke depan geser satu kursi, terus yang paling ujung maju geser lagi satu kursi gitu. Jadi akhirnya nanti kembali lagi ke tempat semula. Ya, besok pagi ada gladi simulasi walau beberapa menit. Masker ditaruh di kursi sedangkan pas kursi duduknya berubah kan Bu? Nah, berubahnya hanya sementara. Ketika duduk berubah, gimana ya, duduknya kan nanti sementara saja sih. Jadi ketika mau maju, harap masker disimpan di kursinya masing-masing. Jangan sampai lupa, tertukar, nggak mungkin ya, karena kursinya akan diberi label nama. Jadi ketika nyimpen masker di tempat kursinya masing-masing, itu tidak akan. Bu Siti, mati lagi. Nah, ya, kemudian daftar kursi nomor wisudawan nanti sama Bu Siti di share ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah selesai. Bu Siti ada yang mau disampaikan? Cukup aja nanti Ya, aja cukup di-share. ya. Oke, baik. Nanti Bu Siti akan men-share informasi kursi duduk dan lain-lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bu, pakai baju warna apa dari rumah? Pakaian formal bebas, tidak ditentukan. Harus warna hitam putih atau warna apapun. Yang penting celana katun resmi, mau warna-warni apapun. Yang penting lengkap dengan dasi ya. Lengkap pakai dasi. Nah, kalau jas itu terserah. Mau pakai jas atau tidak tergantung karena kan akan tertutup toga. Kemudian setelah toga dilepas baru pakai jas itu boleh. Ke ruangan bisa bawa tas? Bisa, boleh. Ya, sama-sama Tantan. Pakaian untuk perempuan gamis boleh. Yang penting baju formal ya. Baju formal perempuan kan banyak. Boleh gamis, boleh kebaya, gaun, kemudian apa? Pakai sinjang, disanggul kalau wisudawan zaman dulu ya. Yang penting ganteng, Kalau laki-laki tidak ada gantinya, tetap harus pakai kemeja berdasi ya. Tidak boleh pakai koko. Enggak, formal. Enggak boleh pakai sepatu cat, harus formal. Oke, pakai batik. Laki-laki untuk wisudawan idealnya menggunakan menggunakan kemeja berdasi ya. Tidak menggunakan batik. Besok live streaming, betul. Live streaming ada di YouTube juga. Dasi kupu-kupu boleh. Itu kan formal ya. Dasi kupu-kupu, dasi panjang, boleh. Ingat penggunaan dasi yang ideal, barangkali teman-teman belum tahu nih, daripada besok bingung pakai dasinya ngatung atau kekecilan. Dasi seukuran sabuk ya. Dasi tidak lebih pendek dari sabuk ataupun tidak lebih panjang dari sabuk. Jadi idealnya menggunakan dasi itu tepat seukuran sabuk agar penampilannya maksimal ya. Gantengnya maksimal. Apalagi yang perempuan pakai sandal boleh enggak? Kalau sandalnya formal boleh. Sandalnya formal boleh. Kalau perempuan kan ada high heel stiletto, ada high heel wedges ya. Itu boleh, yang mana aja boleh. Yang penting minimal heels di 5 cm ya, 5 cm ke atas minimal. Untuk laki-laki tidak terlalu bebas juga, bebasnya bebas formal, lebih bagusnya menggunakan pantofel. Tapi tidak masalah sih. Telat nguper. Meeting jadi parem. Kalau pendamping pakai sendalnya bebas Bu, menyesuaikan karena kita acara formal ya.
Karena acara formal, jadi menyesuaikan penggunaan pakaiannya pun harus formal. Bu, kata Pak Dewanto, boleh pakai batik. Untuk pendamping boleh pakai batik. Diupayakan untuk wisudawan pakaiannya menggunakan kemeja berdasi ya, agar terlihat lebih idealnya untuk wisuda seperti itu. Maksimal jam berapa Bu datangnya? Ada jadwalnya. Datangnya ada jadwal. Jadi dari nomor sekian sampai nomor sekian harus datang jam berapa gitu, agar tidak terjadi penumpukan. Nanti Bu Siti akan share ya. Nanti Bu Siti akan share jadwalnya. Nggak muat Bu, saya pakai batik tangan panjang. Kenapa? Maksudnya gimana, Anwar? Maksudnya nggak ada kemeja gitu? Kalau batik tetap harus batiknya tangan panjang. Oke, kalau Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti telat. Bu Siti telat. Ya, kalau seandainya ternyata tidak ada kemeja yang muat, menggunakan batik, boleh batiknya tapi tangan panjang ya. Batik formal tangan panjang. Batik safari namanya, kalau resminya itu batik safari yang bertangan panjang, yang berbelah. Boleh, ya, boleh. Boleh pakai batik asal batiknya batik tangan panjang. Ya. Mohon di-share secepatnya ya Bu, soalnya Nagreg jauh Bu. Oke, Bu Siti akan share informasi kedatangan secepatnya. Sama-sama Anwar. Oh itu Bu, parkir diusahakan tidak boleh ada yang di depan Oh, atau di ini, semuanya diarahkan ke jas tidak wajib ya. Jas tidak wajib. Yang wajib itu kalau seandainya menggunakan kemeja berdasi, kalau enggak pakai batik yang tangan panjang, itu wajibnya. Kalau jas tidak wajib. Adanya kemeja putih yang dipakai sidang skripsi tidak masalah. Yang penting rapi, kemeja putihnya tetap menggunakan dasi ya, Eriga ya, tidak masalah. Warna tidak dipermasalahkan. Mau warna hitam putih, mau warna kuning, mau pakai warna biru, bebas ya, tidak ada masalah. Hari yang Senat setelah selesai itu pada turun sendiri, nggak usah aku persilahkan. Persilahkan aja lah. Oh, ya. Ruth, ikut dari sana dong, ini mati-matian terus. Sudah Bu, azan maghrib. Baik. Oke, semuanya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa disimak dan juga bisa dipahami. Sampai ketemu besok, jaga kondisi. Besok kita bertemu di lokasi di ballroom Hotel Grand Metro sesuai dengan jadwal yang terlampir. Dikarenakan sudah azan maghrib juga. Amin. Terima kasih doanya. Semoga panitia diberikan kesehatan yang luar biasa ya selama beberapa hari ini bolak-balik mengurus ke izin pelaksanaan acara dengan gugus tugas. Alhamdulillah rekomendasi sudah didapat. Jadi besok meskipun tim gugus tugas ada berjaga di sini sebanyak 10 orang untuk menjaga ketertiban acara, tapi tidak akan mengganggu kekhidmatan, bahkan akan membantu berjalannya dengan lancar prosesi acara wisuda 11. Terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Selamat beristirahat dan sampai ketemu besok dalam keadaan sehat walafiat dengan orang tua tercinta, ketemu di sini semuanya ya. Mohon maaf kami dari panitia sudah semaksimal mungkin mengajukan ya untuk jalannya acara ini, dan alhamdulillah meskipun dengan sesederhana tapi tetap bisa berjalan dengan khidmat tentunya. Amin. Semuanya sehat. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
dan salam untuk keluarga di rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya. Ya, amin. Silahkan yang mau live, silahkan. Untuk besok kita mulai sesuai dengan jadwalnya. Ya, sama-sama ya. Sudah selesai. Ini langsung di close aja, Ruth. Rudi. Nah, biasalah dicoret-coret intinya eta ya. Mentong tong maka turun pula eta senat nak kayak kerja dipersilakan Gus Taruru. Tapi udah sedikit, tinggal 22. Pak, udah dibaca belum? Mas John, tapi tinggal sedikit. Kenapa? Udah dari Bapak dulu. Oh iya. Boleh. Tuh, ada 22. Sebentar ya, yang masih on di sana sebentar, ada sedikit dari Pak Dewanto. Pulang bubar ya. Katanya maghrib, Pak. Oh, udah maghrib. Rasa maghrib. Oke, maghrib ya. Mati nih. Terakhir ini yang masih aktif ya. Mohon nanti disimak ketentuan-ketentuannya ya. Nanti di-share di grup. Bagaimana dropnya, kemudian di ruangan-ruangan mana. Terus satu kuncinya adalah ikuti semua instruksi yang kita berikan, itu aja ya. Kemudian juga tepat waktu, jangan sampai terlambat atau tidak sesuai jadwalnya. Ya. Itu aja mungkin, dan selanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan via grup WA atau langsung ke panitia ya, Bu Resi, Bu Siti, dan lain-lainnya ya. Ini Zoom saya buka terus sampai nanti. Kalau ada yang mau konsultasi, silakan. Ya. Yang pas udah selesai, kan ini nanti pada ngobrol.